Come and save you. Live or die. Make your choice. When all you motherfuckers would treat me like shit, fuck me? No, fuck you. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Anggota polisi yang jujur di zaman sekarang ini sama dengan satu jarum di tumpukan jerami. Mustahil untuk dicari, dan kalau dicari pun bisa jadi jarum itu bisa melukai tangan kamu. Berbicara tentang anggota polisi yang jujur, inilah yang dialami dengan detektif Zig Banks yang diperankan oleh Chris Rock dalam film Spiral from the Book of Saw yang disutradarai oleh Darren Lynn Bousman. Zig merupakan seorang anggota yang jujur yang melaporkan para polisi yang korup. Sayangnya, dosa masa lalu yang telah dilakukan dengan para polisi korup itu membawa Zig ke dalam permainan kematian yang tidak diduga sama sekali. Film Spiral ini merupakan upaya penyegaran terhadap franchise film Saw. Kalau film-film Saw sebelumnya lebih menekankan kepada teka-teki mematikan Jigsaw, film Spiral ini lebih menekankan kepada investigasi pembunuhan. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Film ini dibuka dengan adegan ulang tahun kemerdekaan Amerika Serikat atau yang lebih kita kenal 4th of July. Di tengah keramaian ada seorang pria yang menjamret tas ibu-ibu yang kebetulan juga di tempat itu ada seorang detektif yang sedang menikmati suasana. Detektif ini mau menangkap penjamret itu. Sayangnya penjamret itu masuk ke saluran drainase atau selokan. Dan ternyata selokan itu mengarah ke kereta bawah tanah. Keadaan menjadi terbalik, detektif itu malah ditangkap dengan seseorang. Saat membuka matanya, detektif ini sudah terikat di tengah rel kereta api dengan lidah yang terjepit dua bilah besi dan dipasangin baut itu lidah, dan tangan yang diikat dengan kawat duri. Dan permainan pun dimulai. Di depan detektif ini ada sebuah rekaman. Anggap saja kita belum tahu siapa orang yang ada di dalam rekaman itu. Mari kita panggil dia dengan John Doe. John Doe menyapa detektif ini dengan nama Detektif Boswick. John Doe ingin bermain. 2 menit lagi akan ada kereta api yang lewat. Boswick diberi pilihan. Pilihan pertama sangat simpel, yaitu mati ditabrak dengan kereta api. Pilihan kedua, Boswick harus menyobek lidahnya, dengan kata lain harus kehilangan lidahnya. John Doe mengatakan ke Boswick bahwa Boswick telah menjebak orang yang tidak bersalah dengan melakukan kebohongan dalam menjalankan kasus. Maka dari itu John Doe menghukum Boswick harus kehilangan lidahnya atau mati. Boswick memilih untuk memotong lidahnya. Sayangnya kereta api sudah keburu datang. Dan ini adalah Zig, detektif juga. Beberapa tahun silam, Zig membongkar kedok para polisi korup yang membuat para polisi di departemennya tidak menyukainya. Waktu masih terus berganti, Zig masih terus membongkar para polisi yang korup, karena itu adalah sebuah tindakan yang benar. Ayah Zig sendiri merupakan kepala kepolisian tetapi sudah pensiun. Dan ini adalah NG, kapten atau kepala kepolisian yang menggantikan posisi ayah Zig. NG menyuruh Zig untuk jangan bertindak sendiri. Sebelumnya Zig menangkap gembong narkoba yang padahal Zig adalah detektif bagian pembunuhan. Tetapi pembelaan dari Zig bahwa gembong narkoba itu telah membunuh 4 orang. Sayangnya NG tidak mau mendengar apapun dari Zig. Untuk mengatasi Zig yang selalu bertindak sendiri, NG membawa rekan baru untuk Zig, yaitu detektif William. No backup, cause there's nobody on the force I can fucking trust. I got a heat wave going on. We got rolling blackouts. The city is nuts. William sendiri merupakan detektif yang masih dalam masa percobaan. Artinya, Zig yang akan mengajari William bagaimana menjadi seorang detektif. Zig tidak suka kalau dirinya ada rekan kerja, tetapi Zig tidak ada pilihan, harus menuruti apa yang dikatakan dengan Kapten NG. William mengatakan ke Zig kalau ayah Zig lah yang telah membuatnya ingin menjadi seorang detektif. Zig dan William kemudian ditugaskan telah terjadi pembunuhan di kereta bawah tanah. Sesampainya di lokasi, tubuh Boswick yang ada di awal scene film ini sudah berhamburan kemana-mana. See a lot of TV sets on the subway? I'm not too sure this is a bomb. Di TKP, Zig belum mengetahui identitas mayat itu. Zig kemudian kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, Zig mendapat kiriman sebuah rekaman. Rekaman itu ternyata dari John Doe, tetapi dengan lambang spiral atau lambang Jigsaw. Hello, Detective Banks. I'm here. John Doe menyampaikan tugas mulianya, yaitu ingin memperbaiki departemen kepolisian, Polda Metro, dengan cara memperbaiki, tanda kutip, manusia yang ada di kepolisian, supaya menjadi lebih baik.
John Doe juga mengatakan salah satu petugas di kepolisian menolak untuk diperbaiki, yaitu detektif Bostwick. Dan John Doe juga mengatakan lagi bahwa tujuan mulianya ini masih akan dilanjutkan lagi. Zeke mengenali tembok yang ada di rekaman itu dan pergi ke alamatnya. Sesampainya di lokasi, ada kiriman yang ditinggalkan untuk Zeke dan isi dari kiriman itu adalah lencana dan lidah milik Bostwick. Setelah Bostwick terbunuh, di kepolisian menjadi heboh. Lambang spiral itu merupakan lambang Jigsaw. Di kepolisian, mereka mengira yang membunuh Bostwick meniru atau menjiplak Jigsaw karena Jigsaw telah mati. Angie menyuruh semua orang di kepolisian untuk menyelidiki siapa pembunuh Bostwick, dengan Zeke sebagai pemimpin kasus penyelidikan. Tentunya banyak orang di kepolisian yang tidak suka dengan keputusan Angie menjadikan Zeke sebagai pemimpin kasus. Terutama Pitch dan Crouch sangat tidak suka dengan Zeke. O'Brien juga membenci Zeke. Dan ada Dury yang ingin sekali melihat Zeke mati. Intinya di kepolisian banyak orang yang tidak suka dengan Zeke karena Zeke telah melaporkan para polisi yang korup beberapa tahun silam. Bahkan polisi di tempat TKP Bostwick pun tidak suka dengan Zeke, tetapi Angie tetap menyuruh Zeke sebagai pemimpin kasus yang menyelidiki terbunuhnya Bostwick. Boz was my friend. Boz played with my kid. We went to fucking games. Zeke kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Zeke bertemu dengan ayahnya yaitu Marcus Banks yang diperankan dengan Nick Fury, maksudnya Samuel L. Jackson. Zeke memiliki ego dan ambisi yang besar, dan Marcus menyuruh Zeke untuk menurunkan sedikit ego dan ambisinya. Beralih ke Pitch dan Crouch, dua orang ini mendatangi tempat Bostwick di awal scene film ini dan melihat rekaman CCTV yang ada di jalan. Pitch mengenali orang yang dikejar dengan Bostwick adalah Benny. Tanpa memberitahu hal ini ke Zeke sebagai pemimpin kasus, Pitch bertindak sendiri ingin menangkap Benny. Pitch menyuruh Crouch untuk melacak di mana keberadaan Benny yang padahal Pitch sendiri tahu di mana Benny berada. Pitch ingin dianggap pahlawan ingin menangkap Benny sendirian. Sesampainya di rumah Benny, ternyata Benny tidak ada. Tiba-tiba seseorang datang menangkap Pitch. Ketika Pitch membuka mata, dia sudah berada di dalam permainan John Doe. Berada di dalam sebuah bak. Dalam waktu 90 detik, bak itu akan penuh terisi dengan air. Dan di permukaan bak itu ada tembaga yang dialiri listrik. Kalau Pitch masih berada di bak itu, Pitch akan kena setrum dan mati. Kecuali jika Pitch merelakan jari-jari tangannya putus, Pitch akan selamat. John Doe mengatakan Pitch telah membunuh seseorang hanya karena alasannya orang itu telah menghina Pitch. Jari Pitch telah menarik pelatuk pistolnya dan kini hal itu tidak akan terulang lagi. Pilihan ada di tangan Pitch, pilih mati atau selamat dengan kehilangan jari-jarinya. Ternyata Pitch memilih untuk kehilangan jari-jarinya. Sayangnya waktu 90 detik tidak cukup untuk memotong jari-jari tangannya. Beralih ke Zeke, ketika Zeke pulang ke rumah ada paket pizza untuk Marcus, tetapi ayah Zeke tidak ada di rumah. Zeke kemudian melihat fotonya bersama dengan ayahnya di sebuah toko yang memiliki nama Konstantin. Sementara itu, entah apa yang dilakukan Marcus pergi ke sebuah gedung tua. Keesokan harinya di kepolisian, Zeke menerima sebuah paket dan paket itu dari John Doe. John Doe menyampaikan sedikit demi sedikit tujuannya akan tercapai, yaitu membersihkan kepolisian dari para polisi yang korup. Dan kejadian ini masih akan dilanjutkan sampai kepolisian terbebas dari para petugas yang korup. Pihak kepolisian kemudian mendatangi tempat rekaman itu dibuat dan tempat itu adalah di bawah jembatan, sama seperti Pitch telah membunuh orang di bawah jembatan itu. Zeke kemudian bertanya dengan Crouch, kenapa Pitch mati seperti itu? Karena terakhir kali Pitch bersama dengan Crouch. Crouch mengatakan ke Zeke kalau mereka sedang mencari Benny, orang yang dikejar dengan Bostwick. Tetapi Crouch tidak tahu sama sekali kalau Pitch akan mati mengenaskan seperti itu. Zeke dan William kemudian menemui teman Benny untuk menanyakan di mana Benny berada. Sayangnya teman Benny mengatakan kalau Benny sudah mati di jalanan karena overdosis. Zeke kemudian menemui jalan buntu, tetapi sebuah pertanyaan besar timbul di kepala Zeke. Kenapa korbannya adalah para polisi? Willy yang menyambung perkataan Zeke, dan kenapa si pembunuh itu pertama kali mengirim paket ketika pembunuhan Bostwick? Paket itu langsung ditujukan kepada Zeke. William kemudian bertanya ke Zeke, apa karena Zeke sedang menyelidiki kasus pembunuhan Bostwick? Sehingga paket itu langsung ditujukan kepada detektif yang menyelidikinya, yaitu Zeke, atau Zeke mempunyai musuh yang sedang ingin bermain dengan Zeke.
Mendengar apa yang dikatakan William, Zeke mendatangi seorang mantan polisi yaitu Pete. Dulu, Pete adalah seorang polisi yang telah menerima suap. Sayangnya, Zeke mengetahui kalau Pete sudah disuap. Zeke melaporkan Pete. Fatalnya, Pete dikeluarkan dari kepolisian. Inilah masa lalu Pete. Pete sudah menembak seorang saksi beberapa tahun silam. Kini Pete ikut dalam grup sharing untuk menjadi lebih baik. Tentunya Pete masih menyimpan sedikit dendam ke Zeke. Zeke menuduh Pete lah sebagai dalang pembunuhan, tetapi Pete membantah yang dituduhkan dengan Zeke. That's what you're here for. That's what I'm here for. Keesokan harinya di kepolisian, Zeke mendapat paket dari John Doe. Isi dari paket itu adalah potongan kulit William. Zeke mengenali kulit William dari tato yang ada di tangan William. Di paket itu ada sebuah surat dari John Doe. Surat John Doe itu mengatakan, "Aku akan memenggal kepalamu." Dan di paket itu juga ada sebuah botol dengan tulisan Constantine Pence. Zeke teringat dengan foto bersama ayahnya di toko Constantine. Tanpa pikir panjang, toko itu langsung didatangi kepolisian. Di TKP tidak ada petunjuk yang kepolisian dapatkan. Zeke kemudian mau pergi ke rumah William untuk memberitahu keluarganya bahwa William sudah mati. Sayangnya di perjalanan Zeke menerima laporan radio bahwa ada seorang polisi lalu lintas yang diserang dengan seseorang. Zeke langsung menuju ke lokasi itu. Zeke melihat polisi yang diserang itu cuma sedikit tergores tangannya. Zeke kemudian ingat dengan pesan John Doe, "Aku akan memenggal kepalamu." Polisi yang diserang ini hanyalah pengalihan. Yang John Doe inginkan adalah kepala kepolisian, yaitu Angie. Di saat yang sama di kepolisian, Angie mendapat SMS dari Marcus. Marcus menyuruh Angie untuk pergi ke ruangan arsip. Zeke menelpon Angie, tetapi Angie tidak membawa handphonenya. Sayangnya, sesampainya di ruangan arsip, Angie sudah ditunggu dengan John Doe. Angie dibawa ke dalam permainan John Doe. Angie merupakan kepala kepolisian yang sudah menutupi para polisi yang korup. Angie ditetesi timah mendidih di mukanya. Kalau Angie mau selamat, Angie harus memotong tulang sumsum di leher untuk menghentikan mesin yang meneteskan timah panas. Hidup atau mati ada di tangan Angie, tapi ujung-ujungnya pasti mati juga sih. Sementara itu, Zeke kembali ke kepolisian dan langsung mencari Angie. Sayangnya, Zeke tidak dapat menyelamatkan Angie. Zeke kemudian melihat rekaman CCTV yang ada di kepolisian. Akan tetapi, sebagian dari rekaman Angie yang mengarah ke tempat arsip sudah dihapus dengan seseorang. Zeke kemudian melihat siapa saja yang sudah mengakses rekaman CCTV sehari sebelumnya. Dan Zeke melihat nama Pete. Anehnya, Pete sudah lama dikeluarkan dari kepolisian. Kenapa ada nama Pete yang telah mengakses CCTV? Tetapi O'Brien menuduh Marcus adalah dalang dari semua pembunuhan, karena Marcus juga mempunyai akses ke CCTV. Zeke kemudian mendatangi Pete, tetapi Pete tidak ada di tempat. Zeke lalu menelpon Marcus. Sayangnya tiba-tiba ada seseorang yang membius Zeke. Beralih ke Marcus. Marcus sedang berada di sebuah gedung tua. Tampak Marcus sedang menyelidiki siapa dalang pembunuhan yang sebenarnya. Selayaknya seorang detektif, Marcus malah masuk ke permainan yang dibuat dengan John Doe. Beralih ke Zeke, Zeke terbangun dengan tangan yang diborgol. Dan ada seorang pria yang ditutupi kepalanya yang sedang terikat dengan rantai di dekat Zeke. Dan pria ini masih pingsan. Zeke melihat gergaji yang ada di dekatnya dan menggunakan gergaji itu untuk membuka borgolnya. Sayangnya, borgol itu sulit dipotong. Zeke seakan mau memotong tangannya, tetapi Zeke melihat ada jepitan rambut yang juga berada di dekatnya. Zeke mengambil jepitan itu untuk membuka borgolnya. Ternyata pria yang terikat itu adalah Pete. Dan ada sebuah rekaman yang ditinggalkan John Doe untuk Zeke. Rekaman John Doe itu mengatakan Pete sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Kilas balik, Pete sudah membunuh seorang saksi karena Pete sudah menerima suap, dan kemudian Zeke melaporkan Pete yang membuat Pete dikeluarkan dari kepolisian dan masuk ke penjara. Sekarang John Doe memberi pilihan ke Zeke, membiarkan Pete mati atau menyelamatkannya. Lebih tepatnya, John Doe mengatakan biarkan Pete mati dengan membuang kuncinya atau menyelamatkannya. Yang padahal Zeke tidak memegang kunci borgol untuk membuka borgolan Pete. Dan permainan pun dimulai. Pete dilempari pecahan botol.
Zeke sedikit bingung dengan perkataan John Doe di rekaman itu. Buang kuncinya, yang padahal Zeke tidak memegang kunci borgol. Zeke melihat ke tong sampah dan ternyata kunci borgolnya ada di tong sampah. Sayangnya Pete sudah tidak tertolong, alias Pete sudah mati. Setelah Pete mati, Zeke menelusuri gedung itu. Dan main villain di film ini pun terungkap di penghujung film. Si peniru Jigsaw yang dari tadi saya sebut John Doe ternyata adalah William. Di pertengahan film menuju ending, William memalsukan kematiannya dan mayat yang dianggap William itu adalah Benny. William juga mengirim pesan ke Marcus dengan menggunakan handphone Zeke. Pesan itu berisikan menyuruh Marcus untuk datang ke gedung itu. Inilah alasannya mengapa William melakukan kejahatan. Ternyata seorang saksi yang dibunuh Pete adalah ayah William sewaktu William masih kecil. William masuk ke kepolisian hanya untuk balas dendam. William sangat mengagumi dengan cara kerja Zeke sebagai anggota yang jujur yang selalu mengatasnamakan keadilan. William kemudian memberikan sebuah tawaran untuk Zeke. Kalau Zeke mau ayahnya tetap selamat, Zeke harus menjadikan William sebagai rekan kerjanya untuk membantai para polisi yang korup dengan tujuan membersihkan kepolisian. Dan Zeke menyetujui dengan apa yang dikatakan William. Let's do it. I want to trust you. I do. Sayangnya William butuh bukti kalau Zeke memang benar bisa diajak kerja sama. William menelpon 911 dan 911 menyuruh tim SWAT untuk datang ke gedung itu dengan alasan telah terjadi penembakan di mana-mana. William membawa Zeke ke dalam permainan yang terakhir. Marcus tergantung dengan darah di tubuhnya yang pelan-pelan mengalir ke toples. Zeke diberi pilihan. Peluru di pistol Zeke tersisa tinggal satu peluru. Satu peluru itu mau Zeke gunakan untuk menembak William atau untuk menyelamatkan ayahnya. Ada pemicu yang berada di atas yang bisa menurunkan Marcus dan Zeke harus menembak pemicu itu untuk menyelamatkan ayahnya. Sebelum Zeke mengambil keputusan, William membongkar apa yang disembunyikan dengan Marcus selama ini. Dalang dari polisi korup di kepolisian. Beberapa tahun silam, dalangnya adalah Marcus dan Marcus dibantu dengan Angie. Sehingga Marcus pensiun, Marcus menjadikan Angie sebagai kepala di kepolisian. Mendengar ayahnya adalah dalang dari para polisi korup, Zeke tampak marah dengan Marcus. Tetapi di satu sisi, Zeke juga harus menyelamatkannya. Sementara itu, tim SWAT sudah datang ke gedung itu. Zeke mengambil keputusan untuk menyelamatkan ayahnya. Di saat yang sama, tim SWAT mendengar suara tembakan. William melarikan diri. Sayangnya Zeke mengejar William. Di saat yang bersamaan, tim SWAT mengelas pintu masuk. Dan di pintu masuk itu juga ada pemicu yang mengangkat Marcus kembali ke atas. Dan ternyata di lengan baju Marcus ada senjata yang tersembunyi. Tanpa pikir panjang, tim SWAT menembak Marcus. Zeke melihat ayahnya ditembaki dan melepaskan William. Dan film ini pun selesai. Pembunuhan, kesadisan, dan permainan kematian tidak sebanyak jika dibandingkan dengan film Saw. Film ini menjadikan Zeke sebagai tumpuan, ya emang aktor utamanya dia sih. Di awal film, Zeke yang diperankan dengan Chris Rock ini sangat menggebu-gebu di awal filmnya. Sehingga di tengah film saya menontonnya kurang terasa dengan karakter Zeke ini. Mungkin kecapean kali ya dia. Kembali semangat beberapa menit menuju ending, Zeke yang ketakutan, panik, dan kehilangan. Kehilangan ayahnya dan juga kehilangan William. Kesan pertama saat menonton film ini, saya tidak ada clue sama sekali siapa dalang dari Spiral itu. Tetapi Marcus yang diperankan dengan Nick Fury, aka Samuel L. Jackson, adegannya sedikit di film ini, yang membuat saya sendiri merasa bahwa dialah pelakunya. Ngomong-ngomong, film Spiral from the Book of Saw bukan film lanjutan dari franchise film Saw. Film Saw kita ketahui sudah mencapai film yang ke-8 dan film Spiral ini bukan film Saw yang ke-9. Film Spiral ini berdiri sendiri di alam semesta Saw. Sang sutradara juga sudah mengatakan, ini adalah film yang berdiri sendiri di alam semesta Saw. Maksudnya film Saw 1 sampai film Saw ke-8 itu nyata saling terhubung, dan film Spiral ini terjadi di alam semesta itu. Dengan kata lain, film ini memiliki ceritanya sendiri, dan juga film ini belum tentu berkaitan dengan 8 film sebelumnya. Dengan pernyataan dari sang sutradara, mungkin nanti film ini mempunyai sequel yang lepas landas tanpa embel-embel dari film Saw. Akan tetapi menurut salah satu sumber, film Spiral ini sudah mempunyai sequel dengan judul Saw yang ke-10 yang sedang dalam pengembangan cerita bersama Twisted Pictures. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan dengan Darren Bushman, sang sutradara. Bushman mengatakan Spiral bukanlah film Saw yang ke-9.
Dan tentang sequel film Spiral ini pun diumumkan secara dadakan yang tentunya mengejutkan untuk Batman sendiri. Mungkin karena film ini untung banyak dalam pemutaran box office, sehingga pihak studio cepat-cepat untuk membuat sequelnya. Daripada pusing kepala, mending buat aja deh Saw yang ke-10. Atau mungkin setelah lolos dari tangkapan Zeke, Willow yang berubah menjadi Jigsaw, meneruskan tujuan mulianya untuk membantai orang-orang yang jahat. Apapun bisa terjadi. Kalau kamu ada hal yang menarik tentang film ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi cerita dari film Spiral from the Book of Saw. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.